Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve, damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik, hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Matius 19 ayat 3 sampai 12. Saudara-saudari yang terkasih, Musa memberi izin untuk menceraikan istri dengan syarat membuat surat cerai. Namun pada dasarnya hukum Allah mengatakan tidak demikian, sebab Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena ketegaran hati manusia di saat itu, akhirnya Musa mengeluarkan satu izin atau aturan yang pada dasarnya adalah tidak sesuai dengan ajaran awal. Nah, kalau kita ingat di negeri kita ini, kita mengenal atau sering mendengar SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Ini adalah aturan baru jauh setelah kemerdekaan negeri kita. Namun pada dasarnya undang-undang saat negeri ini berdiri sudah ada yang mengatakan dalam pasal 29 ayat 2, kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk melaksanakan ibadat seturut ajaran agamanya. Kemerdekaan itu sesungguhnya sudah dijamin dalam aturan yang awal. Namun muncullah di akhir-akhir ini aturan baru yang membatasi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini hampir persis dengan aturan baru yang dikeluarkan Musa dengan izin menceraikan dengan syarat membuat surat cerai. Namun bila kita mau jujur, benarkah bila kita menjalankan apa yang dikatakan Musa? Seperti Yesus katakan, Musa mengeluarkan itu adalah karena ketegaran hati, karena keras kepala. Benarkah itu untuk dilaksanakan? Tentu tidak. Itu adalah hanya alasan untuk pembenaran, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah manusia diciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam suatu ikatan perkawinan yang monogami dan tak terceraikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah umat Allah di zaman ini. Bagaimana sering kita lihat umat Allah akhirnya meninggalkan gereja karena ia tidak bebas menceraikan istrinya, tidak bebas berpoligami. Ini tantangan. Namun bukan berarti gereja harus membuat aturan baru yang bertentangan dengan aturan yang diberikan Allah. Gereja tidak boleh mundur menjadi membela umat yang ingin mencari pembenaran diri. Gereja harus tetap teguh bahwa kebenaran harus tetap kebenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil Yesus hari ini juga Yesus menjelaskan bahwa ada manusia yang sejak lahir tidak bisa berkeluarga. Ada yang dibuat tidak bisa, dan ada yang membuat dirinya tidak berkeluarga. Ini adalah fakta-fakta kehidupan manusia. Dan orang yang membuat dirinya tidak berkeluarga demi kerajaan Allah adalah suatu pilihan
yang berkenan bagi Allah. Walaupun dalam praktik sehari-hari, para imam kita yang memilih hidup tidak berkeluarga itu ditentang oleh beberapa denominasi yang mempertentangkan dengan perjanjian lama yang mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah isi dunia. Namun Yesus mengatakan sendiri ada orang yang membuat dirinya tidak berkeluarga. Sesungguhnya langkah-langkah pribadi yang memilih untuk tidak berkeluarga di kerajaan adalah pilihan yang sangat suci. Bagaimana ia tidak mau terikat, ia ingin melepaskan ikatan-ikatan duniawi untuk lebih fokus melayani Allah, lebih fokus melayani sesama, menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Ini sering dipertentangkan oleh beberapa denominasi bahwa pastor dan biarawan-biarawati kita menentang firman Allah. Mereka tidak pernah membaca Matius 19 ayat 12 ini, bahwa memang ada, dan Yesus sendiri mengatakan ada yang membuat dirinya tidak menikah, tidak berkeluarga, dan akhirnya tidak berketurunan. Dan ini adalah pilihan hidup, ini adalah panggilan hidup, dan ini juga karya Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen, marilah mencari kebenaran, jangan selalu mencari pembenaran. SKB 2 Menteri itu adalah pembenaran, dan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2 itu adalah kebenaran. Semoga renungan hari ini membuat kita semakin teguh dalam kebenaran akan Allah. Amin. Tuhan memberkati.